Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati, selamat menjumpai YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, like, dan share. Semoga Anda mudah menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, atas fatwa dan bimbingannya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, sehingga kita bisa bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermudzakarah, berdialog agama tentunya. Semoga amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya, serta para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Yang pertama, jangan terlalu mencintai dunia. Jangan terlalu mencintai dunia, karena dunia itu akan meninggalkanmu. Kita tidak boleh mencintai dunia, karena kita bakal ditinggalkan oleh dunia. Kita bakal mati yang tidak memerlukan dunia. Makanya jangan terlalu dicintai dunia itu. Hanya cintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang menjadikan kita, Allah yang mencukupi kita. Segala apa yang kita harapkan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu 'ala Allah. Kita bertakwakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dinyatakan, "Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupinya kebutuhannya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, berkatalah atau jangan berkata atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut, dalam sebuah hadisnya, berbicaralah dengan yang baik apabila bisa,
dan apabila tidak bisa lebih baik diam. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, supaya kita tidak banyak berbicara. Walaupun kita mampu berbicara, tapi kita harus ngerem pembicaraan itu, karena pembicaraan kalau terlalu banyak nanti ujung-ujungnya bisa menjadi dusta. Itu makanya Rasulullah menyatakan, berkatalah atau diam, lebih baik diam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Yang kedua, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya kita disuruh makan, tapi apabila kita sudah merasakan nikmat makanan itu, maka kita disuruh berhenti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Sebab kalau tidak terlalu lapar nanti akan menjadi fatal hasilnya. Makanya Rasulullah memesankan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah jangan menjadi orang yang minta-minta. Karena orang yang minta-minta itu nanti akan ada efeknya. Efeknya pasti di ujung-ujung ada efek. Entah diupat, entah dikicik-kicikkan sama jemaah, apa diomong-omongkan sama wong. Itu kalau dia ada merasa tidak senang dengan kita, makanya jangan minta-minta. Hanya mintalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah senyum di hadapan saudara-saudaramu adalah merupakan ibadah atau sedekah. Senyum dengan kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, handetolanmu, itu adalah menjadi sedekah kamu. Maka banyaklah senyum. Jangan cemberut, karena senyum adalah ciri-ciri orang di surga, dan cemberut adalah ciri-ciri orang di neraka. Kemudian yang keenam adalah perbanyak masalah berzikir maut. Ya, perbanyaklah ingat kematian. Sebab walaupun kita nggak ingat kematian masih bakal mati, maka ingatlah kematian, karena ingat kematian adalah menimbulkan takwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang yang selalu ingat dengan kematian. Tapi buktinya para hadirin, banyak orang yang tidak ingat dengan kematian. Rumahnya dekat kuburan saja nggak ingat kematian, apalagi yang jauh. Melihat orang-orang yang mati adalah menjadi ingat kita dengan bahwa kita nanti akan menyusul juga mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin wal hadirat yang saya hormati, demikianlah penyampaian singkat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan atas perhatiannya saya aturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.